Di video ini saya akan menjelaskan tentang bakteri Corynebacterium diphtheri. Sebagai pengantar, jadi bakteri ini itu ditemukan dan diidentifikasi pertama kali itu pada tahun 1883 oleh Theodor Albert Edwin Klebs ya. Kemudian tahun 1985 diteruskan oleh Friedrich Loewer. Dia berhasil mengkultur ya, mengembangbiakan bakteri Corynebacterium diphtheriae ya. Ini nama lainnya itu Klebsiella bacillus karena dia bentuknya seperti batang gitu ya. Klebs itu diambil dari penemu pertama ya, Klebs dan Loewer. Loewer ini yang bisa mengembangbiakan bakteri. Jadi gabungan antara Klebs yang pertama kali mengidentifikasi bakteri ini dan Loewer yang dia mampu menumbuhkan bakteri ini ya. Kemudian dia diidentifikasi bentuknya seperti bacillus. Kemudian pada tahun 1890 Emil von Behring dia menemukan antitoksin untuk bakteri ini. Dia berikan award Nobel Prize. Jadi dia mendapatkan Nobel untuk di bidang ilmu pengetahuan tahun 1890. Sebelumnya yang bentuk metachromatic granul, polar granul, Barber-Enns granul, dan volutin. Kemudian untuk morfologi makroskopisnya ditemukan di media ya, Loewer serum slope tadi yang menemukan Loewer yang kemudian ditemukan pada media potasium telorit agar di koloninya seperti ini warna hijau. Kemudian jika melalui agar darah, koloninya bentuknya warnanya hitam, gelap gitu ya. Uji biokimianya, dia fermentasi glukosa dan maltosa. Positif memproduksi asam, kemudian juga memfermentasi karbohidrat lain seperti laktosa, sukrosa, dan manitol. Tapi dia negatif ya, jadi positifnya cuma glukosa dan maltosa. Laktosa, sukrosa, manitol hasilnya negatif, ureasenya dia negatif, uji pati positif pada tipe grafis. Jadi Corynebacterium diphtheriae itu terbagi menjadi 4 biotip ya. Pembagian ini berdasarkan morfologi koloni dan reaksi pada biokimianya. Ada grafis, mitis, intermedius, dan belvanti. Jadi katakan tadi yang menghasilkan uji pati itu pada tipe grafis ya. Kemudian patogenitas, flora normal di saluran nafas, luka, dan kulit terinfeksi. Ya, flora normal, jadi memang normal ada di saluran nafas, luka, dan kulit terinfeksi. Jika dalam keadaan tertentu, itu dia bisa menimbulkan penyakit pada manusia itu sendiri. Persebarannya melalui droplet atau kontak langsung, di mana dia ada toksin atau racunnya exo ya. Jadi exo itu ciri khasnya dia itu menghasilkan toksin yang sifatnya protein. Berat molekulnya 62.000, bersifat letal, artinya menimbulkan kematian dengan dosis 0,1 mikrogram per kilogram. Gitu ya. Jadi tinggal mengalihkan. Jadi kalau beratnya berapa, jadi dia butuh dosis sekian untuk menyebabkan kematian pada seseorang. Gitu ya. Produksi in vitro toksin menghasilkan 0,14 mikrogram per mililiter medium. Toksin difteri. Jadi dia memiliki toksigenik dan non-toksigenik. Jadi dia ada dua tipe ya, Corynebacterium diphtheriae. Flora normal ini dia non-toksigenik. Tapi toksin ini yang bentuknya protein itu bisa ditularkan dari yang awalnya dia non-toksigenik menjadi toksin ya. Diperantarai oleh vaga lysogenik, bakteriofaga ini. Jadi yang non-toksin ini jika digapai oleh bakteriofaga atau virus itu bisa menularkan ya. Karena dia diperantarai oleh namanya gen tox. Tox itu dari kata toksin. Tipe eksotosin, dia sitotoksin. Jadi dia merusak sel, menghambat sintesis protein sel eukariotik. Ya, eukariotik itu apa? Eukariotik ya seperti manusia, hewan, tumbuhan itu tipe selnya itu eukariotik. Memiliki 2 polipeptida aktif site dan B. B itu binding gitu ya. Mekanismenya, jadi polipeptida B terikat pada reseptor permukaan sel inang, binding. Jadi dia terikat dulu, sel inang melakukan endositosis. Ya. Jadi sel inang itu memperantarai bakteri ini karena cocok ya, terikat, cocok, masuk ke dalam sel. Semua polipeptida masuk, A dan B. A itu yang aktif site, yang beracun, yang B itu yang binding. Pada pH 7 berbentuk globula, melewati membran sel. Kemudian setelah endositosis, pH turun menjadi 5. Protonisasi, polipeptidanya lepas A dan B. Yang A ini yang beracun, dia menginaktifkan EF2 dengan mengkatalisasi pemindahan ADP ribosil dari NAD ke F2 dan melepaskan nikotinamid yang toksinnya baru masuk ke dalam sel. Di gambarnya ini toksinnya ada A sama B. A itu yang active site, B itu yang binding, memperantarai gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini reseptor
Kemudian ini ADPR. Jadi dia ikatan dari reseptornya sama ADPR. Jadi di selnya itu ada ADPR, reseptornya di sel kita cocok ketika dia masuk melakukan endositosis. Yang selnya melakukan endositosis di mana toksin A sama B dia masuk. Ini masuk menyebabkan pH-nya menjadi turun. Turun ini ada A sama B pecah. Ya, translokasi. Kemudian A-nya yang aktif set ini yang warna merah dia masuk mengaktifkan EF2 ADP debulkisasi dan menyebabkan racun, bisa menimbulkan kematian. Jadi masuknya melalui saluran nafas, ya keluarnya bisa melalui mulut, ya. Jadi orang yang bercakap-cakap atau batuk itu bisa menularkan kuman ini, ya. Setelah masuk dia nomor 2 menyebar, bakteri ini menyebar, diseminasi tapi tidak menghasilkan toksin, ya. Dia meliputi sistemik, ya. Jadi melalui saluran nafas dia menyebar ke ini nomor 2 ke darah, baru dia menyebabkan penyakit sesuai dengan tempatnya, misalnya faringitis, hipoksia, demam, limfadenitis, kemudian kutan pada kulit, kemudian sistemik komplikasi itu bisa neuropati sama miokarditis jantung. Uji laboratorium diagnostik, apusan hidung tenggorok dan lesi lain diambil sebelum diberi obat antimikroba. Kemudian lakukan pewarnaan gram. Jangan lupa juga lakukan pewarnaan Albert-Stein, ya, karena gram itu kan hampir semua bakteri ini tuh bentuknya beda-beda. Takutnya tadi yang di awal kan kontam, gitu ya. Inokulasi pada agar darah, selain lovers dan telurid, tapi biasanya cukup di agar darah. Kemudian lakukan uji toksin, metode ELEX, uji PCR untuk mengidentifikasi gen tox. Tadi kan soalnya ada 2 tipe, non-toksigenik sama toksigenik. Yang perlu diwaspadai kan jika bakteri itu ada toksinnya. Jadi harus dilakukan uji PCR untuk menentukan gen toxnya. Untuk uji toksin pakai metode ELEX, ya. Jadi ini ada strip yang dimana dikasih antitoksin, ya. Kemudian kita stripkan bakterinya. Ini bakterinya yang kontrolnya yang mengandung toksin, ya. Kemudian hijau ini yang toksin. Yang biru ini tuh spesies bakteri yang ingin kita ketahui ada atau tidaknya bakteri yang menghasilkan toksin, kan gitu, ya. Jadi stripnya ini mengandung antitoksin, dosisnya 750 unit per mili. Kemudian dimasukkan di agar darah. Di stripnya setelah dicelupkan pada antitoksin, kita masukkan di agar darah. Agar darah yang mengandung serum kelinci, ya. Kemudian kita imunisasikan kontrol positif sama negatif. Di tengah-tengahnya ini bakteri yang ingin kita ketahui dia menghasilkan toksin atau tidak. Kemudian kita inkubasi 30 derajat Celcius, ya, sampai dia ada presipitasi atau tidak. Kalau ada presipitasi di sini yang menghasilkan toksin, berarti bakteri ini menghasilkan toksin, ya, difteri, seperti itu. Digambarnya seperti ini. Ini yang positif toksin, ini yang bakteri, ini yang bakteri juga, ini yang 4. Kalau presipitasinya di sini berarti nomor 2 ini dia menghasilkan toksin, ya, berpendar seperti ini. Kalau nomor 4 ini kan tadi non, ya, kontrol negatif. Jadi ya berpendar berarti nomor 3 ini yang non toksigenik. Jadi seperti itu. Pengobatan antitoksin dengan dosis 20.000 sampai 100.000 unit secara intramuskular disuntikan di bawah otot atau intravena. Antimikrobanya cukup sederhana, penisilin dan antitromisin. Kemudian untuk epidemiologi pencegahan pengendalian usia 6-8 tahun di negara berkembang untuk infeksi kulit, pemberian toksin difteri pada masa kanak-kanak dikombinasi dengan toksin tetanus dan pertusis DPT. Biasanya DPT ini kan program pemerintah, ya, diberikan 5 kali pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 18 sampai 12 bulan sampai 5 tahun. Dulu sempat tidak ada karena kan DPT ini kan wajib, ya, bagi bayi. Tuh, cuman beberapa ini dulu pernah sempat naik, ya, karena itu diperantara oleh toksin. Jadi toksin ini tuh bisa berpindah dari suatu bakteri difteria yang aslinya genotoksigenik menjadi toksin karena ada bakteri vagalisogenik tadi yang menyebarkan gen toksin ini. Tuh. Sekian dari Nuka Berarti Semoga bermanfaat.